Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh peserta Madin lanjutan Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad melalui channel YouTube yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah. Sebagaimana biasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, seluruh sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama kita salafus sholih, para muallif kitab, khusus muallif hadal kitab Ayyuhal Walad, Syafi'i Hamid Muhammad Al-Ghazali, seluruh ahli kubur kita, keluarga kita, orang tua kita, juga seluruh niatan yang baik, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu utai faidah. Ar-rabi'atu kang kaping papat apa faidah. Iku ani teman setuhune ingsun. Iku ra'aitu ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing setengah makhluk. Dzanna ba'dal khalqi ing setengah makhluk, dzanna halih nyono sapa ba'dal khalqi syarafahu ing mulyani ba'dal khalqi wa izzahu lan luhure ba'dal khalqi fi kasratil aqwami ing dalem akeh pira-pira kaum wal asyairi lan pira-pira serawungan. Fakhtarra mongko kebujuk sapa ba'dul kaum bihim kelawan al aqwam wal asyair. Wa za'amalan yono sapa akharuna wong weneh kabeh, sapa akharuna wenehi ba'dul kaum ngono ya kenek. Padha nyono anahu ing temen sedune syaraf iku fi sarwatil amwali, tetep ing dalam akeh pira-pira bondo, wa kasratil aulad lan akeh pira-pira anak. Faftakharu mongko padha gumedhe sapa akharun biha kelawan amwal aulad. Wahasibalan nyono sapa ba'dhum setengah khalqu asyarafa ing mulya wal izzalan kamulyan fi khasfi amwalin nasi ing dalem gosop pira-pira bendane menungso, wa zulmihim lan nganiaya nas, wa safki dimaihim lan ngilekaken pira-pira gedhe nas, Watakodat lan nekotaken sapa taifatun pantan suwiji, sapa taifatun pantan suwiji ana ing temen setune syaraf iku fi itlafil mali, tetep ing dalem ngrusak pira-pira ngrusakaken bondo, wa israfihi lan leluwian mal, wa tabdzirihi lan tegese niak-niakaken mal utawa mubadziraken mal. Wa ta'amal tulan angen-angen sapa ingsun
fi qoulihi ta'ala yang dalam dawuh Gusti Allah taala inna akramakum indallahi atqakum rupane dawuh inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum temen sedune luweh mulyane sira kabeh indallahi yang dalam ngarsane Gusti Allah iku atqakum luweh takwane sira kabeh fakhtartu mongko milih sapa ingsun takwa ing takwa wa taqattu lan nekotaken sapa ingsun annal qur'ana ing temen sedune Al-Qur'an iku hakun hak apa Qur'an sotikun tur bener apa Qur'an wa dhannuhum utai penyanane khalqu wa hisbanuhum lan tegese panyanane khalqu kulluha ya sekabehane kulluha ya sekabehane dhannuhum iku batilun batal apa kul zailun tur lebur apa kul. Al faidatu rabi'ah, faedah yang keempat yang dihasilkan oleh beliau Syekh Hatim Al-Asom ketika nyantri mondok ngenger pada beliau Syekh Syakik Al-Balkhi, yaitu bahwa sungguhnya beliau itu melihat sebagian di antara makhluk, sebagian di antara orang-orang itu mengira bahwa kemuliaan, keagungan mereka itu ketika mereka itu punya banyak pengikut, kasrotil akwam, jadi punya banyak pengikut, kemudian punya banyak kolega, banyak teman. Mereka menganggap seperti itu. Jadi anggapan mereka kalau sudah punya santri banyak, kalau sudah punya pengikut yang banyak, ikhwan yang banyak, atau kalau misalkan sudah punya banyak rekanan, di mana-mana ada teman, di mana-mana ada orang yang kenal dengan dia, itu dianggap sebagai satu kemuliaan, satu bentuk kehormatan bagi dia. Faktar robihim, akhirnya sesungguhnya mereka itu tertipu dengan apa yang mereka anggap itu. Jadi itu sebenarnya hanyalah tipuan, ya. Itu tidak benar, anggapan semacam itu tidak benar. Wa za'ama akharuna annahu fi sarwatil amwali wa kasratil aulad faftakharu biha. Sebagian yang lain itu mereka mengira bahwa kemuliaan itu terletak pada apa? Terletak pada banyaknya harta yang mereka kumpulkan. Jadi kalau mereka itu sudah punya banyak harta, mereka sudah punya banyak mobil misalkan, punya banyak rumah, punya banyak saham, atau juga mereka sudah punya banyak anak, mereka misalkan punya ini itu, apapun yang diinginkan semuanya bisa terpenuhi gara-gara kepemilikan yang sudah mereka miliki, maka mereka menganggap bahwa mereka itu sudah mulia. Akhirnya faftakharu biha, merasa sombong, merasa sudah hebat, merasa jadi orang sudah mulia agung. Wa hasiba ba'dhum asy-syaraf wal izza fi ghasbi amwalin nasi wa dzulmihim wa safki dimaihim. Sebagian yang lain mereka itu menganggap bahwa kemuliaan itu adalah manakala mereka mampu merampas harta orang lain. Jadi enek konconin duwe, kalau ada temannya punya sesuatu, tetangganya punya sesuatu, diambil, digasap, kemudian dimiliki, dirampas. Itu ada orang yang punya anggapan demikian karena nafsunya sabuiyahnya itu sudah tinggi. Jadi nafsu sabuiyah itu nafsu sing bangsa kewan galak. Jadi nafsu yang sifatnya itu ingin menerkam yang lainnya. Kalau ada temannya punya ini, langsung diterkam, diambil, dirampas. Gelut menangan, berbuat zalim kepada orang lain. Itu mereka menganggap bahwa dirinya itu sudah menjadi orang mulia. Kalau perlu menumpahkan darah yang lain. Nah, itu mereka menganggap bahwa dirinya itu sudah orang yang mulia. Kemuliaan itu terletak di situ. Wis menangan, wis ora enek sing ngalahne,
itu dianggap wah saya ini berarti orang yang mulia, apa kayak anak buahku kabeh kayak begini dan seterusnya. Wa taqad taifatun annahu fi itlafil mali wa israfi wa tawdhirihi, sebagian yang lain itu meyakini, satu kelompok yang lain meyakini bahwa kemuliaan itu letaknya di mana? Ketika mereka sudah mampu untuk menghabiskan harta yang mereka miliki, jadi kekayaan yang sudah berlimpah, akhirnya iso foya-foya, beli ini beli itu, wow, setiap hari shopping. Satu bulan beli baju 10 kali, beli kendaraan ganti 4 kali atau 10 kali dan seterusnya. Mereka merasa bahwa itu adalah satu kemuliaan. Atau memubazirkan makanan, memubazirkan sesuatu. Jadi beli, setelah itu wis jarno, ora butuh, beli sing anyar meneh. Kalau toh misalkan makan ya beli apa makanan yang enak, wis setelah dibeli kemudian dimakan sedikit ditinggalkan. Itu mereka menganggap bahwa itu merupakan satu kemuliaan. Ada sebagian orang yang punya keyakinan demikian, yang punya anggapan seperti itu. Wa ta'amaltu fi qoulihi ta'ala, akhirnya saya Syekh Hatim Al-Asham itu kemudian beliau berpikir tentang tentang dawuh atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa di antara kalian itulah orang yang paling dekat, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena berpikir tentang ayat ini, fakhtartu at-taqwa, aku memilih ketakwaan. Wa taqattu, saya meyakini bahwa Al-Qur'an itu benar, Al-Qur'an itu hak, sehingga saya harus mengikuti Al-Qur'an. Wa dhannuhum wa hisbanuhum kulluha batilun zailun. Jadi Al-Qur'an lah yang benar, sementara anggapan-anggapan orang seperti itu, orang yang menganggap bahwa banyaknya pengikut, banyaknya kolega, banyaknya harta yang dimiliki, itu sebagai letak-letak kemuliaan, itu semuanya adalah salah, semuanya adalah batal, semuanya itu hancur. Al-faidatu tai faidah al-khamisatu kang kaping 5 apa faidah? Iku ani temen sedune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso ya zumu halih nacat sapa nas sik kleru file nek mburi ya zumu halih nacat sapa ba'dhum setengah nas ba'dhon ing setengah kang meneh wa yarta bulan ngrasani sapa ba'dhum setengah nas ba'dhon ing setengah kang meneh. Fawajatu mongko nemu sapa ingsun zalika ing mengkono yadhumu ba'duhum ba'dan wa yaghtabu ba'duhum ba'dan minal hasadi, nemu minal hasadi setengah saking hasad utawa drengki fil mali ing dalem bondo wal jahilan pangkat wal ngilmi lan ngilmu. Fatamal tu mongko angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ing dalam dawuh Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah, nahnu qasamna, rupane kala nahnu qasamna, nahnu tai kita iku qasamna andum sapa kita bainahum ing dalam antarane nas ma'isyatahum ing pangupa jiwane nas, ma'isyatahum ing pangupa jiwane nas fil hayati ing dalam urip, fil hayati ing dalam fil hayati dunya ing dalam panguripan dunya. Fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun, anal kismata ing temen setuhune dumduman iku kanat ana apa kismah iku minallahi saking Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah fil azali ing dalam zaman azali. Fama hasatu mongko ora drengki sapa ingsun ahad dan ing wong suwiji
Wa raditu lan ridho sapa ingsun bi kismatillahi kelawan oleh antum Gusti Allah. Bi kismatillahi kelawan oleh antum Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Al faidatul khamisatu, faedah yang kelima. Apa faedah yang kelima? Anni ra'aitu annasa yadhumu ba'dhum ba'dhan wa yaghtabu ba'dhum ba'dhan. Fawajadtu dzalika minal hasad fil mal wal jah wal ilm. Saya melihat bahwa sebagian orang itu saling mencaci satu dengan yang lainnya, ngerasani satu dengan yang lainnya, ghibah. Lah saya menemukan bahwa yazummu, nacat-nacat, ngerasani dan seterusnya itu semuanya ternyata sumbernya itu berasal dari hasud, berasal dari drengki. Yang boleh jadi itu hasadnya itu adalah dalam hal harta, dalam hal pangkat, derajat, kedudukan, boleh juga karena ilmu yang dimiliki. Jadi boleh jadi ada orang hasud tapi penyebabnya itu karena harta. Ada orang yang hasud penyebabnya juga penyebabnya itu adalah kedudukan, jabatan. Ada orang hasud penyebabnya itu adalah ilmu yang dimiliki. Ada juga yang demikian. Fata'amal tu fi qouli ta'ala, akhirnya saya berpikir tentang apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi bagi kalian atau membagi di antara kalian kehidupan kalian selama nanti di dunia. Jadi sudah ada bagian bagi kita, masing-masing itu sudah ada bagian. Wah, ini dikodar, nanti hartanya sekian. Ini dikodar oleh Allah, ilmunya sekian. Ini nanti istrinya ini, dan seterusnya. Sudah dikodar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di waktu zaman azali, itu sudah dikodar oleh Allah. Nah, karena keyakinan terhadap hal ini, fa'alim tu annal qismah kanat minallahi ta'ala fil azal. Keyakinan saya bahwa sesungguhnya pembagian itu semua sudah terjadi ketika zaman azali, sebelum manusia ini diciptakan. Karena itulah fama hasadtu ahadan wa raditu bi qismatillahi ta'ala. Karena itu saya tidak hasud, enggak dengki kepada orang lain, dan saya menerima pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya, ridho terhadap itu. Nah, ini faedah ilmu yang kelima. Ini penting juga bagi kita semuanya untuk memahami hal itu. Al-faidatu tai faidah asadisatu kang kaping 6 apa faidah iku ani temen setune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso yuadi halih padha musuhi sapa ba'dhum setengah nas ba'dhon ing setengah kang weneh li ghardin krana arae sejo suwiji wasababin lan sebab suwiji. Fata'amal tu mongko angen-angen sapa ingsun qaulahu ta'ala ing dawuh Gusti Allah taala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Engkol inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana temen setune setan lakum kedue sira kabeh iku aduwwun musuh. Iwaduun musuh fattakhidhuhu mongko padha ngalapo sapa sira kabeh ing syaitan aduan ing musuh. Falim tu mongko ngakiyakinaken sapa ingsun anau ing temen setune kelakuan iku la tajuzu ora nang apa adawatu ahadin musuhi wong suwiji ghairi syaitani sakliyane setan, ghairi syaitani kang sakliyane setan. Al-faidatu satisah. Faedah yang keenam apa? Anni ra'aitun nasa yu'ati ba'dhum ba'dha. Saya melihat ada sebagian orang itu memusuhi orang lain. Jadi enek saudara musuhi nyanggone saudara, teman memusuhi kepada teman. Itu ada orang yang memusuhi satu saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Itu ada orang yang demikian karena ada tujuan-tujuan maksud tertentu. Wah, saya tidak suka kepada si ini,
Dia musuhku. Kenapa? Karena jabatan yang mestinya itu milik saya, dia ambil. Padahal jabatan itu miliknya Allah, dan Allah yang akan memberikannya. Kabeh wis ana sing sudah ada pembagiannya sendiri-sendiri. Nah, ini terjadi di antara manusia, terjadi di antara kita. Akhirnya fata'amaltu fi qaulihi ta'ala. Syekh Hatim Al-Asam kemudian berpikir tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maaf, bukan itu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Bahwa sungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka ambillah setan itu sebagai musuh, atau jadikanlah setan itu sebagai musuh. Nah, karena saya berpikir tentang ayat ini, saya yakin bahwa sesungguhnya tidak boleh memusuhi seseorang, itu tidak boleh. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk memusuhi seseorang. Karena yang berhak untuk dimusuhi, yang boleh dimusuhi, itu hanyalah setan. Gitu loh ya, itu hanyalah setan. Akhirnya, karena itulah saya tidak memusuhi seorang pun kecuali saya memusuhi setan. Al-faidatu tai faidah sabiatu kang kaping 7 apa faidah. Iku ani temen setune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun. Kulahatin ing saben-saben wong suwiji. Iku yas'atu mandang sapa kullu ahad bijitin nglawan nemen-nemen ni. Wa yajtahi tulan nemen-nemen ni sapa kul bimubalaghatin kelawan banget litolabil kuti krana golek pangan wal ma'asyi lan pangupa jiwa bihaitsu yaqo ing dalam sekirane tumiba sapa kul bihi sebab tolak fi syubhatin ing dalam syubhat wa haramin lan haram wa yudhillu lan ngasoraken sapa kul wa yudhillu lan ngasuraken sapa kul nafsahu ing awak dhewe ne kul wa yungkisu lan ngurangi sapa kul qadrahu ing derajate kul fata'amal tu mongko angen-angen sapa ingsun fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin lan ora ana saking hayawan rumangkang wa ma min dabbatin lan ora ana saking hayawan rumangkang fil ardi kang tetep ing dalam bumi iku illa Allahi angin iku tetep ing atase Gusti Allah rizquha utai rizkine dabbah fa'alim tu mongko yakinaken sapa ingsun yakinaken ana ing temen ana rizki ing temen setune rizki ingsun iku alallahi tetep ing atase Gusti Allah. Wa qad dhaminahu ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa qad dhaminahu lan temen-temen nanggung sapa Allah ing rizki. Fastaghultu mongko ketunggul sapa ingsun. Bi ibadatihi kelawan nyembah Gusti Allah. Wa qata'tu lan megot sapa ingsun. Wa qata'tu lan megot sapa ingsun tomai ing pengarep-pengarep ingsun aman saking wong. Tomai ing pengarep-ngarep ingsun aman saking wong. Siwahu kang saliyane Gusti Allah. Siwahu kang saliyane Gusti Allah. Faedah yang ketujuh, aku melihat bahwa setiap orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari makan, untuk mencari harta, mencari ma'isyah, sampai-sampai mereka itu terjerumus kepada perbuatan yang syubhat, perbuatan yang haram. Karena memang orang mencari harta, mencari ma'isyah itu berat. Apalagi di zaman sekarang. Ronggo Warsito itu menggambarkan zamannya zaman edan. Yen ora edan, ora keduman. Ning sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Nanti di zaman saat ini sulit orang mencari
ma'isyah, persaingan berat, di mana kebutuhan terus meningkat, harga makan, harga pangan itu senantiasa meningkat setiap harinya dan seterusnya. Nah, karena persaingan-persaingan yang berat itu, banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang syubhat, perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, sehingga dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang haram, seperti berzina, berjudi, menipu, dan seterusnya. Akhirnya aku berpikir tentang firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi tidak ada binatang-binatang yang merangkak di muka bumi ini kecuali semuanya itu sudah ditanggung oleh Allah rizkinya, sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Nah, karena itulah fa'alim Tuhan rizki Allah, aku yakin betul bahwa rizkiku itu sudah ditanggung oleh Allah. Karena rizkiku ditanggung oleh Allah, maka fastaghaltu bi ibadatihi, wes aku menyibukkan diriku dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuhilangkan keinginan, ketomaan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa maksudnya ini kemudian tidak bekerja? Ya ini sing salah, itu jangan dipahami demikian. Bahkan yang dimaksudkan dengan ini adalah ketika kita menjalankan ikhtiar, bekerja, itu semata-mata kita lakukan dengan niatan ubudiyah kepada Allah. Loh, apa bisa itu? Bisa. Wong kita mencari rizki, kita mencari ma'isyah, itu diperintahkan oleh Allah kok. Buktinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai'. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard. Nek wis mari, kalau sudah selesai kamu menunaikan salat, nek dipanggil Allah untuk melakukan salat, ya budal, ngandal budal untuk salat. Tetapi begitu kamu sudah selesai, fantashiru fil ard, silahkan menyebar di muka bumi, cari rizki, cari kanugrahan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah. Berarti orang bekerja itu juga diperintah. Karena itulah ketika kita bekerja, ketika kita misalkan ke kantor, ke toko, ke sawah, atau ke tempat yang lain untuk mencari rizki, niatkan juga di samping kita itu niat untuk mencari rizki, kita niat semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka itu nilainya bukan sekedar bekerja, tetapi juga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu tai faidah thaminatu kang kaping 8 apa faidah. Iku anni temen setuhune ingsun, iku ra'aitu mirsani sapa ingsun, kulla wahidin ing saben-saben wong suwiji, mu'tamidan ing wong kang tetanggenan, ala syai'in ing atase suwiji-wiji, makhlukin kang den titahaken apa syai', ba'dhuhum utai setengah nas, iku ila dinari maring dinar, wa dirhamilan dirham, wa ba'dhuhum utawi setengah nas, iku ilal mali maring bondo, wal mulki lan keraton,
Wa ba'dhum utai setengah nas iku ilal khirfati maring penggawean, wasinaati lan gegawean. Wa ba'dhum utai setengah nas iku ila makhlukin maring makhluk suwiji, mislihi kang upamani ba'd. Fata'amal tu mongko sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ing qaul wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man utahe sapane wong iku yatawakkal kumantil sapa man 'ala Allah ing ngatasi Gusti Allah, fa huwa mongko utawi Gusti Allah iku hasbuh nyukupi ing man. Iku hasbuh nyukupi ing man. Innallaha temen setuhune Gusti Allah iku balighu amrihi nekaaken perkarane Allah. Qad ja'ala teman-teman dadekaken sapa Allah Gusti Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji nitaaken qadron utawa dadekaken qadron ing pesti. Fatawakal tu mongko tawakal sapa ingsun Allah ing ngatasi Gusti Allah. Fawa mongko utahe Gusti Allah iku hasbi zat kang nyukupi ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse Wanikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrai utawi Gusti Allah. Faqala mongko dawuh sapa Syakikun Syekh Syakik, wafaqaka ingkol wafaqaka muga-muga nulungi ing sira sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Ini temen setune ingsun iku kot nazar tu temen-temen ningali sapa ingsun at-Taurata ing kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wa Zabura lan kitab Zabur, wal Furqan lan kitab Al-Qur'an. Fawajadtu mongko nemu sapa ingsun al-kutuba ing pira-pira kitab al-arba'ata kang papat apa kutub taduru mider-mider apa arba kutub al-arba kuwi maksude taduru mider-mider apa al-kutub al-arba'ah ala hadhil fawaidi ing atase ikilah pira-pira faedah athamaniyati kang 8 apa fawaid. Faman mongko utahe sapane wong iku amila ngamal sapa man biha kelawan fawaid asamaniyah, kana mongko ana sapa man iku amilan wong kang ngamalaken bihadhil kutubi kelawan ikilah pira-pira kitab al-arba'ati kang papat apa kutub. Faedah yang ke-8, saya melihat bahwa umumnya orang itu, setiap orang itu menyandarkan urusannya kepada makhluk. Contoh, ada orang itu setetanggenan, pokoknya sing penting enak duite lho ki enak. Atau ada orang yang punya tanggenan sing penting dadi wong pangkat utawa sing dan seterusnya. Sementara saya berpikir tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sapa wae sing kumantil atine marang Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah sing bakal nyukupi marang wong iku mau. Sak temene Gusti Allah iku zat sing nekakne urusane Allah. Gusti Allah temen wis agawe maring saben-saben perkara iku pesteni. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Kuwabe itu sudah ada pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing. Karena itulah saya tidak mau untuk bersandar kepada makhluk. Saya nggak mau bergantung kepada makhluk, saya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang akan mencukupi. Begitu Syekh Syakik mendengar jawaban dari Syekh Hatim Al-Asam, maka beliau kemudian
mengatakan waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada engkau. Sesungguhnya aku melihat dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, Al-Quran, semuanya itu meliputi atau hanya berkutat tentang 8 fawaid itu. Ini teman-teman, untuk malam hari ini cukup, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asam ini, sehingga kita tidak menggantungkan diri kita pada urusan-urusan dunia, tetapi kita lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.